Baik, terima kasih kepada pendengar Tambunan yang telah melayangkan dua buka. Dan kepada para pemirsa, kita akan memulainya dengan membuka pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini berjudul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Saudara-saudaraku, kalau saudara lihat pelajaran sekolah sahabat ini, maka dengan jelas dikatakan ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika saudara membaca dan melihat ayat ini, maka satu hal yang saya dapatkan dari pembukaan atau ayat hafalan ini adalah bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelajaran pekan lalu telah kita dapati bahwa Roh Kudus sangat menginspirasi kita. Roh Kudus menuntun kita. Dan sekarang judulnya Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dan pada saat petang dikatakan bahwa gereja yang mula-mula pun ketika mereka diperintahkan menyampaikan kabar Injil ke seluruh dunia, maka di sana kita dapati peran dari Roh Kudus. Kenapa saya katakan begitu? Penulis pelajaran mengatakan bahwa sebenarnya untuk mendeklar atau menyampaikan pekabaran ke seluruh dunia seperti misi yang mustahil. Namun, dengan curahan Roh Kudus, kita akan bisa melaksanakannya. Bahkan di pendahuluan pada hari Sabat petang, dengan jelas dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa dikatakan? Kalau, Roh Kudus turun atas kamu. Masalah sekarang adalah bagaimana supaya Roh Kudus turun. Dan apa yang kita lakukan supaya Roh Kudus turun. Dan bagaimana dan apa efeknya kalau Roh Kudus turun. Pelajaran Sabat petang dengan jelas mengatakan, efektivitas penginjilan akan bisa didapati kalau Roh Kudus campur tangan. Dan misi kita untuk mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia bisa dilaksanakan. Dan bagian akhir Sabat petang dengan jelas dikatakan dalam Kisah pasal 17 ayat 6, Rasul Paulus menambahkan bahwa Injil harus diberitakan kepada setiap makhluk di kolong langit ini. Artinya apa, saudaraku? The Great Commission atau amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita mempunyai makna yang sangat-sangat positif. Baik internal kita ataupun eksternal. Baik pribadi kita maupun keluar. Dan dalam pelajaran pekan ini, kita akan diajak untuk berfokus kepada peran Roh Kudus terhadap kesaksian yang menguatkan kita. Bagaimana itu? Kita akan masuki pelajaran hari Minggu yang akan disampaikan oleh Pendeta Monang Tambunan. Silakan, Pastor Monang. Terima kasih Pendeta Situmorang atas pendahuluan yang sudah diberikan. Jadi kita memasuki satu pelajaran yang sangat penting dan menarik untuk kita pelajari, karena dikatakan judulnya Roh Kudus menguatkan kesaksian kita, Spirit Empower Witnessing. Sebagai pendahulu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sony tadi, dikatakan kesuksesan kita di dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus itu bergantung kepada kerjasama kita dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan kesaksian kita tidak akan mempunyai kuasa atau power kalau tidak melalui Roh Kudus. Bisa saja kita meyakinkan seseorang di dalam kebenaran, di dalam doktrin atau dogma, tetapi kita tidak bisa mengubah akan hati dan jiwanya untuk dimenangkan kepada Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya Roh Kudus ini sangat penting. Nah, sebelum kita bicara mengenai Roh Kudus ini dan peranannya di dalam kesaksian kita, mari kita lihat dulu apa ajaran Yesus mengenai Roh Kudus ini. Karena seringkali Roh Kudus ini menjadi satu topik yang membingungkan kepada kita. Bahkan ada anggapan atau ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini bukanlah oknum kealahan, bukan bagian dari Trinitas. Oleh karena memang dari kata itu sendiri roh, ya,
Jadi Anda menganggap bahwa Roh Kudus ini bukanlah person. Tetapi kita melihat dulu apa ajaran Yesus sendiri atau ajaran Alkitab mengenai Roh Kudus ini, supaya kita jangan bingung mengenai Roh Kudus ini dan peranannya dalam kesaksian kita memenangkan jiwa kepada Kristus. Dikatakan Yesus memberikan satu pengajaran mengenai Roh Kudus, bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16. Kita tidak mempunyai waktu membaca pasal ini, tetapi izinkan saya membaca yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, adalah lebih baik bila mana dia pergi ke sorga, supaya Roh Kudus itu, atau di sini disebutkan penghibur itu, bisa datang. Nah, bukankah sesuatu yang aneh bagi murid-murid bila mana murid-murid mendengarkan bahwa Injil Kerajaan ini harus disebarluaskan mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mungkin mereka mempunyai confidence atau kepercayaan diri tanpa kehadiran Yesus Kristus? Seringkali di dalam kehidupan ini, bila mana orang yang signifikan dalam kehidupan kita hadir bersama-sama dengan kita, percaya diri kita tinggi. Bukankah demikian? Contoh sederhana, bila mana istri kita hadir di samping kita, maka kita lebih percaya diri. Nah, murid-murid juga berpikir, bila mana Yesus hadir, maka percaya diri mereka akan lebih tinggi. Tapi Yesus mengatakan dia akan pergi ke surga. Dan dia akan meninggalkan mereka. Murid-murid sangat susah dan sangat stres pada waktu itu. Tetapi Yesus memberikan satu janji, bahwa mereka tidak akan sendirian, tidak akan kesepian, dan tanpa pertolongan. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya, kata penghibur ini adalah parakletos, yang artinya adalah penghibur ini seseorang yang berjalan di samping, ya, atau seseorang yang memberikan pertolongan bersama-sama. Jadi, Yesus mengatakan, siapa ini? Nah, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus tidak pernah menyebutkan Roh Kudus dengan kata it dalam bahasa Inggrisnya, atau kata benda. Ya, dikatakan bahwa Roh Kudus ini mempunyai gender, yaitu maskulin. Dikatakan bahwa aku akan mengirim seorang penghibur, dalam hal ini kata penghibur, kata gantinya adalah aku akan mengutus dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will send him to you. Kata him ada menunjukkan bahwa Roh Kudus ini mempunyai gender, yaitu maskulin, laki-laki. Lalu yang menarik adalah ayat yang ke-13. Mari kita lihat lebih jelas lagi. Ayat 13. Apabila ia datang, siapa ia di sini? Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kata ia, berulang kali disebutkan, ia. Dalam bahasa Inggris dikatakan he, ya, he, and his. Ya, jadi ini sangat jelas sekali bahwa Yesus menganggap dan memandang Roh Kudus itu sebagai seorang person, individu, mempunyai personality. Ia adalah bukan roh atau bukan nafas dan sebagainya. Bahkan pada waktu Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, ya, datang kepada Yesus malam hari. Nikodemus sangat tertarik dengan Yesus Kristus.
Dan ia ingin mendengarkan sendiri bagaimana pekabaran keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada umat manusia pada waktu itu. Dan Nikodemus sebagai seorang Farisi, dia malu datang di siang hari, dia datang malam-malam hari. Tapi lihat apa jawaban Yesus kepada Nikodemus bicara mengenai keselamatan atau kelahiran kembali. Dikatakan ayat yang ke-8 dalam Yohanes pasal 3, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa artinya? Nah, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu walaupun person, tetapi ia juga mempunyai sifat omnipresent, bahwa ia seperti roh, bisa di mana saja. Roh itu bisa dikatakan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan akan kehadirannya. Jadi sama seperti Allah, kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaannya alam itu. Nah, Roh Kudus juga demikian. Dan dengan demikian, dengan mengetahui keberadaan, kebenaran tentang Roh Kudus, bahwa ia bukan hanya sekedar kuasa atau sekedar peace of God, bagian dari Allah, tapi ia adalah juga Allah itu sendiri, maka akan menolong kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu hari ini. Yaitu bagaimana Roh Kudus ini bisa menguatkan kesaksian kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 16, dalam Lukas 1:35, bahwa Roh Kudus menyiapkan kita dan menguatkan kita. He equip us and empower us. Dan juga dalam Yohanes 16 ayat 8-11, bukan itu saja dikatakan bahwa Roh Kudus menyadarkan kita dari segala kelakuan dan dosa-dosa kita yang tidak benar. Lalu yang menarik, dalam Efesus 4 ayat 30, dikatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita. He seals us. Ya. Dan bila mana kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita, Roh Kudus bukan itu saja, bahwa Roh Kudus juga berjalan bersama-sama dengan kita. Dia menolong kita dan mempersiapkan kita untuk bersaksi. Dan bukan hanya mempersiapkan kita untuk bersaksi, bahwa Roh Kudus juga menyiapkan orang yang akan kita memberikan kesaksian kepada mereka. Dan juga membuka jalan kepada Injil. Dan bukan itu saja, bahwa Roh Kudus juga memberikan kata-kata yang tepat untuk kita bisa utarakan, ungkapkan dengan baik dan benar kepada orang-orang yang akan kita berikan kesaksian. Kita lihat situ Roh Kudus. Dan kemudian dia juga bisa bukan hanya meyakinkan kita sebagai orang yang bersaksi, tapi juga meyakinkan orang yang mendengarkan kesaksian kita. Dan akhirnya membawa orang itu kepada perubahan oleh karena menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kita lihat di sini pelajaran hari Minggu yang berjudul yaitu bahwa apa kata Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi bila kita melihat fungsi Roh Kudus itu sangat kita butuhkan karena ia juga seorang person. Dengan kehadirannya sebagai seorang person, individu, maka kita pun diyakinkan. Walaupun kita tidak bisa melihat seperti kata Yesus kepada Nikodemus, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Jadi saudaraku sekalian, jangan pernah ragu tentang Roh Kudus ini. Ia adalah kekuatan kita yang membawa kita kepada kemenangan dalam bersaksi. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pendeta Bonang Tambunan telah membawakan pelajaran hari Minggu. Saudara-saudara, para pemirsa, kami informasikan kalau saudara punya pertanyaan di sela-sela acara ini atau di tengah-tengah acara berlangsung, tolong tuliskan di kolom komentar. Atau boleh tulis atau menghubungi kami di 0878 888 06719. Tapi lebih efektif di kolom komentar. Nah, kita sekarang akan masuki pelajaran hari Senin. Ketika Yesus dan Roh Kudus dijanjikan itu telah bekerja, apa tugas gereja? Kita persilakan Pendeta Agus Manurung untuk melanjutkannya. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang.
Saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Pendeta Monang Tambunan memperkenalkan kuasa Roh Kudus yang saat ini tentu sedang bekerja dahulu dan sekarang pun sedang bekerja setelah kenaikan Yesus ke sorga. Hari Senin kita tiba kepada pembahasan gereja yang diberi kuasa. Tentu yang dimaksud dengan gereja ini bukanlah bangunan, tetapi umat yang dipanggil keluar untuk bersaksi. Bila mana kita melihat kepada gereja yang mula-mula, yang tercatat dalam kitab para rasul, kitab para rasul ini disebut juga kisah Roh Kudus. Kita akan menemukan bagaimana petualangan umat yang mula-mula yang begitu mengasihkan kita, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana mereka pemberitaan Injil, bagaimana mereka di dalam pertumbuhan gereja. Gereja yang mula-mula, yang kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul tersebut. Dalam Kisah 2 ayat 41, mereka bertambah 3.000 orang. Dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Dan bahkan di dalam persekutuan mereka memecah roti bersama. Di sana ada kegembiraan, di sana ada rasa syukur, di sana ada rasa kebersamaan. Kemudian di kitab Kisah pasal 4 ayat 4, gereja yang mula-mula juga bertambah 5.000 orang laki-laki. Kemudian gereja yang mula-mula adalah gereja yang berkumpul, berdoa, dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka menjadi gereja yang berani bersaksi. Dalam kitab Kisah 5 ayat 14, bertambah jumlahnya. Dan bahkan dalam Kisah 5 ayat 42, setiap hari melanjutkan pengajaran di bait suci dan di rumah-rumah. Gereja yang mula-mula dicatat juga sebagai gereja yang jumlah muridnya bertambah. Dan bahkan bukan hanya murid yang bertambah, dicatat imam-imam juga menjadi percaya. Dan gereja yang mula-mula terkenal dengan gereja yang bertumbuh dan bertambah besar jumlahnya. Melihat hasil 3.000, 5.000, bertambah jumlahnya, muridnya bertambah, pengajarannya di bait suci, pengajarannya di rumah-rumah, bahkan imam-imam pun bertobat. Melihat hasil di atas, di balik jumlah yang besar yang dimenangkan, ada poin yang penting, yaitu bersaksi itu merupakan upaya pribadi. Seperti Lydia, kepala penjara Filipi, dimenangkan secara pribadi. Seorang gadis budak yang kerasutan setan, Sida itu dia dimenangkan dengan cara-cara pribadi. Dan bila mana pribadi-pribadi yang bersaksi ini berkumpul, bersatu, itulah yang disebut menjadi gereja. Yang tentu kembali bahwa fokus daripada gereja itu adalah misi pekabaran Injil. Sedikit kita telaah gereja yang mula-mula. Siapakah gereja yang mula-mula itu? Mereka adalah kelompok kecil. Jadi kalau memenangkan 3.000, 5.000 orang, ini dimulai dari kelompok kecil. Siapa lagi gereja yang mula-mula itu? Mereka kebanyakan adalah orang yang tidak berpendidikan. Kalau begitu apa rahasianya? Nanti kita akan coba dalami lagi. Siapa gereja yang mula-mula? Mereka adalah kelompok umat yang kurang berpengaruh. Coba bayangkan, kelompok kecil,
orang yang kebanyakan tidak berpendidikan, mereka bukan orang yang berpengaruh, tapi bisa memenangkan 3.000 jiwa, 5.000 jiwa, dan bahkan yang lain dicatat banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Kalau begitu kita telaah, gereja yang kecil ini, kelompok yang kecil ini, yang tak berpendidikan ini, yang kurang berpengaruh ini, apa sih rahasianya? Apa yang mereka lakukan? Tentu saya mencoba melihat urutannya bisa saja mana saja duluan, tapi ada beberapa poin yang penting. Pertama, mereka adalah orang yang berdoa. Terkenal juga mereka berdoa dengan 10 hari berdoa dan mencari Allah. Jadi mereka adalah orang yang berdoa, terkenal dengan 10 hari berdoa, kemudian orang yang mencari Allah. Dan yang menarik, setelah berdoa, mereka berubah. Nah, ini poinnya. Acap kali kalau kita berdoa, kita berharap Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang berubah, bukan kita yang berubah. Tapi ini menarik. Mereka berdoa, mereka mencari Allah, dan mereka berubah. Apa yang terjadi? Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mereka bertobat dari sikap yang mementingkan diri sendiri. Mereka meruntuhkan, menghancurkan penghalang. Apa itu penghalang? Adat istiadat, kebiasaan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka hancurkan, mereka runtuhkan. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mengaku dosa, bertobat dari sikap yang mementingkan diri sendiri, menghancurkan penghalang adat istiadat. Sekarang mereka setelah berdoa memberitakan firman Allah dengan berani. Apa maksudnya memberitakan firman Allah dengan berani? Memberitakan firman Allah dengan berani adalah merasakan dorongan dari dalam diri sendiri untuk membagikan iman. Jadi yang dimaksud berani adalah merasakan dorongan dari dalam untuk membagikan iman. Matthew Henry, seorang komentator Alkitab, menyebutkan peran Roh Kudus itu bukan menggantikan, tapi mendampingi. Itu sebabnya dalam Kisah pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Seventh-day Adventist Bible Commentary menyebutnya, kesaksian para rasul telah disampaikan bukan dengan kekuatan mereka, namun oleh kuasa yang tidak dapat dihasilkan dari dalam diri mereka sendiri. Yang ada pada mereka adalah kuasa Roh Kudus. Kalau ditanya di mana rahasia umat yang mula-mula itu, dari kelompok kecil bisa 3.000, bisa 5.000, karena ada kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Nggak kedengaran, Son. Suaranya, Son. Bukan apa. Tony, unmute. Oke, terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Mohon maaf saya tadi lupa unmute. Kita akan masuk ke hari berikutnya akan disampaikan oleh Pendeta Huta Galung. Namun saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kalau saudara punya pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Silakan Pastor Huta Galung. Shalom, umat Tuhan yang diberkati dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan
pendalaman sekolah sahabat kita untuk hari Selasa, Roh Kudus dan kesaksian. Kitab Kisah Para Rasul sebenarnya kitab kisah Rohul Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja, menggerakkan, dan mendampingi para rasul-rasul, murid-murid, dan jemaat untuk bekerja. Menyampaikan Injil, memberitakan Injil keselamatan, dan membagikan iman, kesaksian mereka. Berkarya untuk Yesus, saudaraku. Waktu Alkitab ini ditulis, dunia kita baru 3 benua. Benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Jadi Roh Kudus ini bergerak, bekerja. Jadi Roh Kudus inilah sebenarnya mesin penggerak bagi para murid, rasul-rasul, dan bagi jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru untuk membagikan kesaksian mereka tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dan menyatakan iman mereka dengan berani, saudara-saudaraku. Dan Roh Kudus ini bekerja di dalam berbagai variasi, dalam semua tempat, di mana saja dan kapan saja. Itu yang kita lihat di kisah para rasul ini. Roh Kudus menyemangati para murid, orang-orang percaya yang masih ada rasa kekhawatiran dan tidak berani untuk membagikan imannya, menceritakan tentang Injil Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, menyemangati, mengurapi, dan menggerakkan mereka. Roh Kudus juga menggerakkan, mengurapi orang-orang yang memiliki rasa takut. Bagaimana caranya untuk membagikan Injil? Roh Kudus itu memberikan keberanian dan cara-cara dengan variasi yang baru untuk membagikan kesaksian mereka. Roh Kudus itu juga memberikan rasa percaya bagi mereka yang khawatir dan kekurangan percaya. Apakah mereka mampu menjadi alat Tuhan? Kemudian Roh Kudus itu juga, kalau kita lihat, dialah yang membuka hati orang-orang supaya percaya dan menerima Injil Yesus Kristus, apa yang disaksikan dan dibagikan oleh murid-murid. Dan jemaat mula-mula itu berhasil kita lihat. Seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Agus Manurung tadi. Berhasil, bukan hanya dalam kuantiti, tetapi kuantitas juga. Bertambah keanggotaan dan maju, sukses, dan jaya pelayanan jemaat. Itu semua karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dan mengurapi para rasul dan murid-murid dan orang percaya yang melayani Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah pasal 7 ayat 55, Roh Kudus itu memberikan roh keberanian kepada Stefanus untuk menyatakan imannya dan membagi tentang kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Dia katakan, langit terbuka dan aku melihat Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah, ya, walaupun resikonya dia dilempari dengan batu, dihukum mati, saudaraku. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Pasal 8 ayat 29 kalau kita baca, Filipus yang tadinya dia bekerja dan membagikan Injil di Samaria, digerakkan Roh Kudus untuk menemui sida-sida yang dari Ethiopia di keretanya dalam perjalanan ketika membaca buku Nabi Yesaya, ya. Lalu Filipus menerangkannya dan akhirnya memenangkannya, dibaptiskan sida-sida Ethiopia itu, ya. Dan inilah cikal bakal Injil kebenaran keselamatan dalam Yesus ini dibawa ke benua Afrika.
Kemudian kalau kita baca dalam pasal 11 ayat 55, Petrus ketika berkhotbah di rumah Cornelius di Kaisarea Filipi, ya, dia membagikan Injil. Roh Kudus itu bekerja menggerakkan semua persekutuan itu, dan orang-orang percaya semakin banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kalau kita baca dalam pasal 16 ayat 6 sampai 10, Rasul Paulus dengan timnya dalam pergerakan misionari, Silas dan Timoteus, ya, mereka mau menginjil, tetapi dikatakan di situ Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, karena Asia sudah dimenangkan oleh murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu mereka mau melompat ke tempat yang lain di Misia dan di Bitinia. Di sana dikatakan Kristus melarang mereka juga untuk mengabarkan Injil di sana. Mengapa? Karena Allah Bapa memanggil Rasul Paulus dan timnya untuk menyeberang ke Makedonia. Saudaraku, Makedonia Eropa, ya. Jadi Asia dimenangkan, tadi sida-sida Ethiopia dari Afrika dimenangkan, ya, untuk benua Afrika. Lalu sekarang Injil itu melompat ke Asia, ke Eropa, ya, Makedonia. Jadi kita lihat peranan Roh Kudus di sini sangat besar. Kalau Roh Kudus itu bekerja di jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru, dan gereja itu maju dan berhasil, dan orang-orang percaya banyak dimenangkan, dunia-dunia kekafiran dimenangkan menjadi orang Kristen, Roh Kudus yang sama kita butuhkan sekarang ini untuk gereja di zaman kita, bahkan untuk gereja di zaman akhir eskatologi. Peranan Roh Kudus itu sangat penting dan besar untuk menggerakkan kita, orang percaya, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan gereja untuk membagikan kesaksian imannya dan memberitakan Injil keselamatan ini. Saya pikir itu sedikit untuk penjelasan hari Selasa, kiranya berkenan dan kita dikuatkan oleh Roh Kudus yang sama untuk menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan pemaparan yang bagus yang kita telah dengarkan, dan di kolom komen sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan, selama kita masih punya waktu, kita akan berusaha menjawabnya based on the Bible atau berdasarkan Alkitab. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu yang akan disampaikan oleh Pendeta Ketel Segala yang juga Direktur Sekolah Sahabat di Konferensi DKI Jakarta yang besar ini. Silakan, Pastor Ketel Segala. Selamat malam, selamat sahabat bagi kita semua. Pada pelajaran hari Rabu, dari antara pelajaran yang kita pelajari selama 1 minggu ini, yang diberi judul Roh Kudus, Firman, dan Kesaksian. Firman Tuhan adalah inti daripada kesaksian. Harus itu intinya. Karena berdasarkan firman Tuhan kita boleh percaya. Berdasarkan firman Tuhan boleh kita mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Melalui firman Tuhan kita mengerti apa itu berkat Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengerti apa itu artinya dosa. Melalui firman Tuhan kita dapat memahami rencana Allah masa yang akan datang. Para murid ini pada saat itu menyampaikan firman Tuhan, tentu belum ada kitab perjanjian baru. Yang disampaikan adalah kitab perjanjian lama sebagian besar. Dan inti utama daripada kitab perjanjian lama adalah yang disebut dengan istilah kitab Pentatuk. Dari Kejadian sampai Ulangan. 5 buku yang ditulis oleh Musa.
yang menjabarkan tatanan kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Bagaimana peradabannya, bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana mereka merasakan tuntunan Tuhan. Itu terdapat dalam perjanjian lama yang berpangkal kepada Pentateuch. 5 buku Musa itu. Inilah yang selalu dijabarkan oleh para murid ini, ditambah dengan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, termasuk ketika Filipus menjelaskan kitab nubuatan di dalam Yesaya pasal 53 yang disebut dengan istilahnya nubuatan mesianik, yaitu yang menyampaikan nubuatan tentang kedatangan juru selamat, datangnya juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan dunia. Filipus menjelaskan dengan sangat berhati-hati. Dia tidak menyampaikan itu berdasarkan analisa teologi kemampuan teologi yang dia miliki. Dia tidak menyampaikan itu berdasarkan pertimbangan dasar intelektualnya. Tapi dia menggunakan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong dia menjelaskan itu kepada orang-orang yang mendengar kesaksian itu. Itu dia. Bagaimana juga dikatakan kuasa Roh Kudus ini dapat mengubah kehidupan daripada Petrus ketika dia hendak dipertemukan dengan Cornelius. Berdasarkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 dijelaskan di sana ketika Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, dia sering menghubungkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, pengalaman yang alami dari sukacita dan sampai ancaman bahaya. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, Rasul Petrus itu sangat berkuasa berbicara, menyampaikan kata-kata firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan banyak di antara orang yang mendengar kesaksian Petrus pada saat itu, yang berhubungan dengan firman Tuhan, dan yang bertitik tolak pada firman Tuhan, walaupun dari perjanjian lama, mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya. Dan dikatakan Roh Kudus ini adalah merupakan suatu kekuatan kita untuk bersaksi. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, dengan kuasa Roh Kuduslah Allah mengilhami para nabi-nabi, para hamba-hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika para nabi itu menuliskan semua kitab-kitab firman yang diberikan oleh Allah pada mereka, itu adalah berdasarkan ilham Roh Kudus. Jadi kalau berdasarkan ilham Roh Kudus itu didapatkan Alkitab itu, maka firman Tuhan itu akan berkuasa kalau kita mau digunakan oleh Roh Kudus Tuhan. Itu peran penting. Di saat kita menyampaikan firman Tuhan, kalau pikiran kita, hati kita, bahkan kehidupan kita tidak menerima kuasa Roh Kudus itu yang akan mengubahkan hidup kita, firman Tuhan tidak akan berkuasa menjadi kesaksian yang baik, meyakinkan orang lain. Enggak. Jadi perlu hidup kita juga harus dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sebagaimana para nabi itu dulu ketika mereka menerima ilham itu, wahyu dari Allah yang diilhamkan kepada mereka, mereka harus serahkan hidup dulu kepada Roh Kudus Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus Tuhan itu adalah tenaga kreatif yang menciptakan bumi ini di dalam firman. Lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu berperan aktif ketika penciptaan dunia ini di dalam firman. Dan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12,
Itu juga harus perlu kita pelajari bahwa firman Allah itu berkuasa, punya kekuatan. Bahkan dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang sanggup menembus kepada tulang sumsum. Luar biasa itu. Bagaimana peranan Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam kesaksian kita mempunyai kuasa. Sampaikan firman Tuhan. Walaupun engkau hubungkan dengan pengalaman hidupmu, harus berhubungan dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup. Bagaimana caranya? Kita harus gunakan kuasa Roh Kudus itu bekerja mengubah kehidupan kita lebih dahulu. Kita harus digunakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang menunjukkan bahwa kehidupan yang berubah. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, hidup kita tidak berubah, tidak ada perubahan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, firman Tuhan tidak akan berkuasa. Kegagalan pengajar-pengajar Alkitab adalah karena berdasarkan kemampuan intelektual, kemampuan analisa berpikir. Mereka tidak dikuasai oleh Kudus Tuhan. Jadi itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seluruh pemirsa dimanapun berada, buatlah peranan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Kemampuan berpikir kita dikuasai, dipengaruhi oleh firman Tuhan yang menunjukkan perubahan dalam hidup. Itulah menjadi kesaksian yang hidup, yang akan mampu mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang disampaikan untuk pelajaran hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih atas pemaparan yang begitu indah. Dan kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis dengan judul Kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup, yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Manurung dari sebagai Sekretaris Eksekutif Sumatera Utara. Silakan, di-unmute Pak, di-unmute dulu. Selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Terima kasih Selamat malam. untuk kesempatan yang indah ini melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Sesungguhnya setelah saya coba dengar-dengar sudah sangat bagus semua. Tapi kita akan masuk juga pada hari Kamis ya. Baik, pelajaran kita yang satu minggu ini adalah pelajaran yang kelima, Spirit Empower Witnessing. Kalau dalam sekolah sahabat Indonesia saya lihat Roh Kudus memuatkan kesaksian kita. Boleh juga diterjemahkan secara bebas, Roh Kudus berkuasa bagi yang bersaksi. Ini memastikan siapapun orang yang bersaksi itu, bila mana dia bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan dia. Dalam ayat hafalan tadi yang sudah disampaikan, Kisah 4 ayat 31, saya coba ulangi sebentar. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Dengan kata lain bahwa ada satu oknum Roh Kudus yang mampu memberikan kuasa untuk mengubah seseorang. Ayat ini mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berubah hidupnya menjadi orang yang berani. Nah, itu dia. Jadi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia berani. Ada satu contoh yang pernah saya alami di Sihotang. Ya. Mungkin
Mungkin bagi saudara-saudara yang belum pernah ke sana, ya Pendeta Ketler sudah pernah ke sana. Saya pernah ber-KKR ke sana. Di satu perjalanan perlawatan, kami berencana ke rumah ada anggota jemaat kita Marga Sihotang. Di perjalanan, saya bertemu dengan seseorang. Saya tidak kenal dia, tetapi sebelum perlawatan kami berdoa. Tim perlawatan berdoa. Siapa yang kita jumpai, mari kita ajak untuk menghadiri KKR. Pada hari itu KKR sudah berjalan sekitar 3 hari. Ya, pada saat itu KKR rata-rata 1 minggu ya, 7 hari. Sudah berjalan 3 hari, 3 malam KKR. Hari yang keempat saya ketemu dengan Bapak yang juga Marga Sihotang. Lalu saya katakan, marga apa Pak? Marga Sihotang. Entah bagaimana ada kuasa memberanikan dalam hidup saya untuk mengajak Bapak untuk hadir malam ini di KKR. Saya yakin bahwa Tuhan yang mempertemukan kita. Itu saya katakan. Lalu singkat cerita, kami berpisah dan malam itu dia datang. Saudaraku, puji Tuhan. Lalu saya terpikir dengan pelajaran ini, mengapa saya sampai bisa berbicara begitu ya? Tidak panjang, tidak terlalu menekankan supaya dia hadir, saya hanya mengimbau. Lalu saya coba imani pelajaran kita ini, bahwa Roh Kudus mengubah hidupnya. Dan orang itu digerakkan Roh Kudus dan dia hadir malam itu. Malam yang keempat dia hadir, malam yang kelima dia hadir, malam yang keenam ketika diadakan panggilan, saudaraku, saya yang setiap malam bersalaman sama Bapak ini dan katakan, Pak, Roh Kudus akan bekerja dalam diri Bapak. Terima kasih pendeta, terima kasih pendeta. Mau lihat ya Mang katanya. Dan pada malam yang terakhir saudaraku, ketika panggilan, saya memanggil Bapak itu, Bapak Sihotang, yang telah hadir 2 malam, dan malam ini adalah malam yang ketiga. Saya mau dengan kuasa Roh Tuhan mengundang Bapak untuk hadir ke depan menerima baptisan. Saudaraku, ya itulah mungkin kita imani kuasa Tuhan. Bapak itu pun apa? Hadir. Dan dia dibaptis pada hari Sabatnya. Luar biasa. Itu makanya judul pelajaran kita pada hari Kamis, kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Pertanyaannya bagi kita adalah, pernahkah saudara, pernahkah saya merasakan ada kuasa yang mengubah hidup, mengubah kebiasaan? Itu dulu untuk guru-guru sekolah Sabat perlu ini. Sebelum kita mencoba meyakinkan orang lain, mari kita rasakan dulu. Pernahkah guru-guru sekolah Sabat, pernahkah saya, pernahkah saudara ada merasakan perubahan ketika kita melakukan sesuatu, tetapi sesuatu kita berdoa, ada kuasa yang mengubah. Lalu yang pertanyaan kedua, pernahkah kita merasakan pada saat kita menasihati orang, pada saat kita berbicara kepada orang, ada kuasa dalam diri kita, membimbing kita, mengeluarkan kata-kata yang awalnya kita tidak pernah konsep begitu, tapi dengan sendirinya mengalir, dan akhirnya kita bisa berbicara meyakinkan orang tersebut. Lalu ketika kita selesai berbicara,
Selesai kita berpisah dengan dia, mungkin kita termenung. Kok bisa saya sampai berbicara begitu ya? Saudaraku, itu adalah mengubah hidup. Satu waktu tidak harus berencana, tetapi ketika kita dituntun Roh Tuhan, ketika kita selalu bersama dengan Tuhan, kadangkala kita berubah. Yang mungkin kita berbicara sekali-sekali tidak terlalu panjang, tetapi satu waktu Roh Tuhan berkuasa, Dia mengubah hidup kita, cara berbicara kita, cara berpikir kita. Lalu orang yang mendengarkan itu pun berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus mengubah hidup si pembicara dan mengubah hidup orang yang kita temani berbicara. Itu makanya pelajaran sekolah sahabat kita ada dua orang yang luar biasa diubah oleh Roh Kudus melalui para rasul, yaitu Dionysius. Dia adalah anggota majelis Areopagus, yaitu para penasihat hukum, para hakim, ya, dia ini diubah oleh Roh Kudus. Kemudian Krispus. Krispus ini juga dalam Kisah 18 ayat 8 adalah penguasa sinagog, seorang pemimpin agama yang mendalami perjanjian lama. Ketika Roh Kudus berkuasa kepada para rasul berbicara kepada kedua orang ini pun berubah. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Dengan kata lain, pastikan kalau kita bersama dengan Roh Tuhan, kita yang dirubah pertama, lalu perubahan itu meyakinkan kita untuk mengubah orang lain. Saya kasih contoh ini untuk para guru, ya, dimanapun kita berada. Bagaimanakah perubahan itu bisa terjadi? Bolehkah kita membayangkan ada di tangan kiri saya ini ada gelas yang berisi air, lalu di tangan kanan saya ini ada gula. Ketika saya minum ini air gelas yang berisi air, saya minum tidak ada rasanya. Tetapi ketika gula ini saya masukkan ke dalam air, lalu saya aduk hingga merata, maka gula akan selalu bersama-sama dengan air itu dan tidak kelihatan gulanya lagi. Coba rasa airnya. Maka air itu berubah menjadi manis. Nah, sekarang adalah kita bagaimana meyakinkan orang kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita dan itu menyatu, tidak terpisahkan oleh waktu dan tempat. Karena banyak orang ketika dia berada di gereja, sepertinya dia dikuasai Roh Kudus. Tetapi ketika dia berada di tempat yang lain, dia tidak ada kuasa Roh Kudus yang mengubah dia. Maka yang saya mau tekankan adalah bagaimana Roh Kudus menyatu kepada kita, maka akan terlihat rasanya, akan berubah. Dulu pendeta Manurung sedemikian, tapi sekarang dia berubah. Dulu pendeta Huta Galung orang yang sangat bersemangat, tetapi sekarang dia sudah berkarisma betul. Pendeta Kettler Sagala, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sangat semangat menjadi direktur sekolah sahabat di Konferensi DKI Jakarta. Dan pendeta Agus Manurung, luar biasa. Dan pendeta Monang yang ada di Amerika Serikat. Dimanapun kita bisa berubah. Dengan audio, dengan siaran YouTube, dan yang di Facebook yang kita siarkan sekarang ini, bila mana firman Tuhan ini sampai di hati kita, dan kita meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus bersama dengan kita akan terjadi perubahan. Besok kita mengajar dengan luar biasa, penuh dengan kuasa, meyakinkan orang, karena kita sudah berubah. Dan kita pastikan orang yang kita ajar itu, dia berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah mengubah kita, dia pun akan dirubah oleh kuasa yang sama. Dan ketika kita keluar dari gereja besok, maka seluruh umat Tuhan akan berkuasa, mereka akan berubah, dan banyak orang yang mereka ajar berubah. Baik di gereja, di rumah tangga, maupun di tengah-tengah pekerjaan dan tengah-tengah masyarakat. Itulah kuasa Roh Kudus. Parakletos bersama dengan kita.
roh bersama nanti. Terima Tuhan kasih. Yesus berkati kita. Amin. Terima kasih kepada pendeta Amin. Teddy Manurung yang telah memaparkan pelajaran pada hari Kamis. Nah, sekarang kita tiba pada ruang tanya jawab. Tadi saya katakan bahwa bila mana saudara punya pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Dan bersama dengan saya ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama adalah dari Bapak Rojando Erli Ibo. Ini dari Papua ya. Bagaimana caranya agar kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus? Atau Roh Kudus bisa bekerja dalam kita untuk bersaksi. Para murid melakukan pergumulan dan ritual iman dalam kerendahan diri, dan saat itu Roh Kudus hadir menguasai para murid. Dengan kata lain, bagaimana pada zaman new normal ini kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bersaksi. Dulu para murid benar-benar mengadakan ritual, merendahkan diri. Siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangan kira-kira, para panelis. Oke, Pendeta Huta Galung, silakan Pak. Baik, terima kasih hamba Tuhan yang di Papua. Bukalah hati kita. Kalau kita buka hati kita, Roh Kudus akan masuk. Ingat, kerendahan hati sangat penting. Membuka hati sangat penting. Dan menyerahkan diri untuk dikendalikan dan dipakai, digunakan oleh Roh Kudus sangat penting. Ingat, air selalu mengalir dari atas ke bawah. Roh Kudus itu akan turun dan mengurapi orang-orang yang hatinya terbuka dan yang rendah hati untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Murid-murid berdoa 10 hari untuk siap menerima kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Adalah mereka berdoa, merendahkan hati, saling mengampuni, dan membuka hati untuk Roh Kudus, lalu membagi-bagi roti, dan satu dengan yang lain, saling mengampuni dan mengaku diri. Saya pikir itu yang paling penting untuk kita sekarang ini, supaya kita dicurahi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Galung. Ada mau nambahkan? Oke, Pendeta Ketler, silakan. Di-unmute ya, dibuka suaranya. Oke, saya hanya tambahkan sedikit. Kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita, dan dia akan berkuasa ketika kita bersaksi, adalah ketika kita mengosongkan pikiran kita, mengosongkan hati kita, diri kita. Dari pemikiran-pemikiran dan kebiasaan yang lama, kehidupan yang lama, cara bekerja yang lama. Itulah artinya menambahkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Asnawi Tagalung tadi, sehingga kuasa Roh Kudus itu kita minta bekerja dalam hidup kita, maka dia akan bekerja. Tanpa kita mengosongkan pikiran kita, lebih tinggi analogi kita, kemampuan intelektual kita andalkan, kuasa Roh Kudus tidak akan bekerja. Mengosongkan hati, kosongkan pikiran. Kita minta kuasa, hanya orang yang mau meminta kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Kalau orang tidak mau meminta, diam-diam saja tidak minta, Roh Kudus tidak mau. Roh Kudus tidak mau itu. Jadi itu menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Palmer Sagala. Ini di Jakarta, saya kenal beliau. Pertanyaannya begini, apakah kita juga meyakini dengan tulus bahwa Roh Kudus pada saat sekarang ini sedang bekerja melalui denominasi lain selain Gereja Advent untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Boleh mungkin Pendeta Monang Tambunan, boleh? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita perlu mengerti bahwa pengabaran Injil adalah untuk semua orang. Dan bukan khusus, eksklusif kepada certain group. Nah, setelah orang Israel menolak Yesus menjadi juru selamat mereka, dengan tandai dilemparinya Stefanus
dan mati, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam kitab para rasul bahwa Injil kerajaan itu terbuka kepada semua orang. Lalu kemudian pekerjaan Injil yang pertama-tama dilakukan adalah oleh para rasul dan juga oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita membaca ada 3.000 orang yang bertobat. Lalu kemudian 5.000 orang yang bertobat. Lalu kemudian jumlah mereka dipertambahkan tiap hari. Siapa mereka? Mereka adalah datang dari berbagai benua, datang dari berbagai background. Mereka bukan orang Israel, mereka bukan umat pilihan, tapi mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Jadi Roh Kudus yang sama yang bekerja di Kitab Para Rasul juga akan bekerja di zaman ini. Bahwa Roh Kudus bekerja di gereja-gereja, baik gereja Advent atau di nominasi yang lain. Demikian. Baik, terima kasih. Ada yang mau nambahkan? Baik, saya rasa... Oh, Pendeta Keter, silakan Pendeta. Jadi, saya pikir kuasa Roh Kudus itu tidak berbicara masalah denominasi. Alkitab tidak ada mengajarkan denominasi. Tapi umat pilihan ada. Denominasi adalah label, merek yang dibuat-buat oleh manusia. Mau organisasi mana itu, denominasi mana? Itu merek satu perkumpulan yang dianggap, yang merasa sebagai umat Tuhan. Tetapi persoalannya apakah orang yang merasa umat Tuhan itu sebenarnya umat Tuhan? Apakah kita anggap juga kepada merek yang merasa benar, merek label di dalam organisasi yang benar, denominasi yang merasa dirinya benar, kuasa Roh Kudus akan bekerja? Saya pikir tidak begitu. Pendeta Monang tadi sudah sampaikan, bangsa Israel sudah dipilih. Kita sebut itu denominasi Israel. Tapi nyatanya gagal. Masalahnya apa? Orangnya. Orangnya yang harus percaya tapi tidak menjadi percaya. Jadi, kalau kita mau buat denominasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 ini adalah denominasi yang dipimpin dan direstui oleh Allah, dan labelnya itu ditentukan oleh Allah, menjadi juru kabar Allah. Ya, orang-orang di dalam organisasi itu harus benar-benar mau menerima kuasa Roh Kudus itu bekerja. Tidak semua juga karena denominasi yang dianggap merasa denominasi yang paling benar. Sudah pasti semua menerima kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi orang di dalam denominasi itu akan dipakai kalau mau. Itu menambahkan apa yang disampaikan Saudara Pendeta Monang. Dengan kata lain, Roh Kudus bekerja bagi setiap pribadi, bukan melihat denominasi. Puji Tuhan. Berikutnya, mungkin nanti Pendeta Agus di sini dengan Pendeta Manurung tambahkan. Ada pertanyaan dari Pendeta dari Bapak Saiman Seragi. Dia katakan begini. Kita belum melihat pekerjaan Roh Kudus seperti dahulu pada saat sekarang ini. Sementara hari Tuhan sudah semakin dekat. Pertanyaannya, perubahan yang bagaimana kita harus lakukan untuk dapat melihat hasil yang sama sekarang ini? Hasil yang sama seperti dahulu ya. Apa perubahan yang kita harus lakukan untuk melihat hasil yang sama pada saat ini? Silakan Pendeta Agus, lalu Pendeta Manfredi Manurung. Memang salah satu masalah adalah kalau patokan dari pekerjaan Roh Kudus itu adalah diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk mencernanya. Tapi kalau kita boleh melihat ada orang yang bertobat setiap hari, ada yang datang kepada Tuhan setiap saat, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja. Bisa saja ada orang bertobat bukan karena saya, tapi dia bertobat. Ini artinya Roh Kudus bekerja. Jadi kalau ditanya apakah bekerja, ya. Lalu ini tentu menjadi fenomena tersendiri. Mengapa, apa yang harus kita perbuat agar Roh Kudus itu bekerja bagi kita? Saudara-saudara jangan lupa, berulang kali kitab para rasul ini katakan bagi kita, pertama bertobat dari mementingkan diri sendiri. Ada banyak orang
yang memberitakan Injil ini meminta kuasa Roh Kudus supaya dia lebih hebat dari yang lain. Kalau masih ada kepentingan diri, saya pikir Roh tidak akan bekerja. Yang kedua, harus meruntuhkan penghalang-penghalang, tembok-tembok. Apakah itu adat istiadat, apakah itu situasi yang semua tidak sesuai firman Tuhan, harus diruntuhkan. Dan kalau ada orang yang harus banyak berdoa dan merendahkan hati dan harus bertobat, ya kitalah orangnya kalau mau digunakan Roh Kudus. Jadi terima kasih kepada pertanyaan tadi, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya melihat orang lain bertobat, saya percaya Roh Kudus sudah dan sedang bekerja. Dan kalau saja saya rindu dikuasai Roh, maka sayalah yang harus berubah. Jadi setiap doa yang kita naikkan, biarlah itu merubah hidup kita. Setiap permohonan meminta kuasa Roh Kudus, biarlah kita yang dirubahkan lebih dahulu, baru yang lainnya. Demikian, Pendeta Sony. Ayo, Pendeta Agus, boleh tambahkan? Atau ya? Ya, terima kasih. Ini Pendeta Saiman yang bertanya ya. Luar biasa ini pertanyaan seorang direktur, wakil direktur. Ya, saya mau tekankan kembali bahwa pekerjaan Roh Kudus jangan dibatasi dulu dengan sekarang dan seterusnya. Bahwa Roh Kudus itu selalu bekerja dan banyak jiwa yang dimenangkan. Dan pekerjaan Roh Kudus tidak sama dulu dan sekarang. Nah, kalau kita tadi dengar apa yang disampaikan Pendeta Sony Situmorang di awal, bahwa ada informasi di awal tadi bahwa ada yang mendengarkan pekabaran ini sekarang sampai berapa view? Yang Pendeta Sony ada tahu? Minggu lalu 1.200. 1.200. Minggu lalu. Satu malam saja ada 1.200. Mereka diubahkan oleh Roh Tuhan. Jadi perubahan itu tidak harus dibaptis. Saya pernah mengikuti KKR. Ya, saya melaksanakan KKR. Waktu itu saya merasa itu ada yang hadir sampai 150 bahkan 200 orang. Ketika kami bersalaman, apa yang dikatakannya? Moliate Mang Padita, moliate, ngatung tubus rohaku saat nama Tutuhani. Semua orang menyalam begitu, saudaraku. Ya, banyak sekarang ini sudah diselamatkan. Itu makanya bahwa kita tidak perlu batasi bagaimana cara kerja Roh Kudus. Yang penting kita lakukan saja, dan saya yakin akan banyak yang apa? Yang berubah. Coba kita baca dalam Kisah 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya yakin belum tentu ini dibaptis yang dibawa kepada Tuhan, tetapi hatinya dibawa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Pendeta Saiman Saragi, saya yakin ketika pendeta berkhotbah dengan Zoom, banyak orang yang mendengarkan, pasti kita sedang menuntun dia kepada Tuhan. Dan inilah waktunya online, dengan Zoom yang ada, maka ribuan orang sekarang yang mendengarkan firman Tuhan diubahkan hidupnya. Sudah waktunya sekarang ini. Terima kasih, Pendeta Sony. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kalau ada tambahan silakan. Ada lagi dari Papua juga. Siapa yang mau jawab silakan, dikatakan demikian. Dalam tata peribadatan gereja Masih hari ke-7 pada momen pembukaan ibadah selalu disampaikan untuk mengundang kuasa Roh Kudus. Tetapi terkadang seolah-olah peribadatan itu tidak dalam tuntunan Roh Kudus sebagaimana pengalaman selama ini, bahwa sepertinya ibadah berjalan tidak tertib dan masih ada selingan-selingan dunia dalam ibadah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk menjawab kondisi ini agar Roh Kudus hadir dan bekerja serta menguasai seluruh peribadatan dari awal hingga akhir, bahkan sampai umat-umat pulang ke rumah masing-masing? Ada yang mau jawab? Silakan. Oke, Persegala silakan. Kita harus memahami umat-umat Tuhan.
kalaupun dalam suasana membuka ibadah, memulai ibadah, mengundang Roh Kudus Tuhan. Itu salah satu usaha yang sangat baik bagi para pemimpin gereja mengajak umat Tuhan untuk menerima kuasa Roh Kudus Tuhan ketika memulai ibadah secara khusus. Mengapa? Harus itu penting. Karena memang begitu kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa roh yang lain juga berusaha untuk mengganggu itu. Coba ketika orang sudah diubahkan saja, masih ada godaan-godaan yang datang dari roh-roh yang lain. Jadi Bapak Saudara yang di Papua akan terjadi. Terkadang akan berbeda dengan pemikiran kita. Tetapi kalau kita yang bertanya, saudara yang bertanya, sudah memahami itu, kalau ada muncul keanehan daripada saudara kita yang lain, jangan kita ikut menjadi aneh. Biarlah hidup kita tetap teduh di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan, di bawah bimbingan Roh Kudus Tuhan, di bawah perlindungan dan arahan pikiran kita. Selalu mengarah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Itu untuk menangkap itu. Baik, ada lagi tambahan, Pendeta Asnawi? Ya, Baik. pujilah Tuhan dengan jiwamu, sembahlah Allah dengan hatimu. Jangan formalitas dan terpaku dengan urutan-urutan dan format-format acara. Sementara kita mengesampingkan kuasa Roh Kudus. Jadi andalkanlah kuasa Roh Kudus itu bersama dengan pengurapannya supaya penyembahan kita benar-benar meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan kita penuh dengan sukacita dan kegembiraan di dalam ibadah itu. Itu tandanya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita tidak bersukacita pada hari Sabat dalam ibadah kita, itu sebagai satu sinyal bahwa kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Oh, silakan, pertanyaan dulu. Silakan. Oke, baik. Kita harus bisa juga membedakan mana kuasa Roh Kudus secara pribadi dan mana kita mengajak Roh Kudus untuk menuntun sebuah ibadah. Karena ibadah itu ada banyak orang. Nah, jadi untuk memulai sebuah acara kebaktian peribadatan, ya kita waktu di Direktur SSPP selalu menekankan memulai acara tetap harus mengandalkan Roh Kudus. Sekalipun masing-masing pribadi sudah dikuasai oleh apa? Roh Kudus. Karena ini adalah ibadah, ketika ada orang berbicara dari depan, maka masing-masing pribadi mungkin sedang membaca firman Tuhan, mungkin dalam hatinya sedang bernyanyi, atau mungkin dia sedang memikirkan keluarganya secara pribadi, itu adalah kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika kebaktian dimulai, pemimpin acara akan menuntun masing-masing umat Tuhan bahwa kita akan dimulai acara ini, maka kita akan menyatukan konsep kita. Bagaimana supaya perbaktian itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan kata lain, kalaupun ada masukan peribadatan itu kita mengundang Roh Kudus, itu berarti himbauan supaya kita menyatukan hati kita, acara sedang dimulai, dan kita benar-benar ingin membawa sukacita dari keperbaktian itu, dan masing-masing kita akan melepaskan apa yang sedang kita lakukan hanya untuk satu acara yang sedang kita laksanakan. Demikian masukan. Baik, satu pertanyaan terakhir. Nanti Pendeta Monang jawab dulu pertama. Pertanyaannya begini. 2-3 tahun lalu, gereja Advent digoncang oleh satu gerakan yang tidak percaya dengan keilahian Roh Kudus. Dan banyak orang-orang muda yang terjebak, bahkan penasaran ingin mengetahui tentang dogma itu. Bagaimanakah kita sebagai orang Advent
menanggapi dan menjawab mengenai apa tulisan ini ya? Identitas Roh Kudus ini dan keilahiannya. Silakan, Pendeta Monang. Mungkin ada? Silakan. Di unmute ya. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus dan baik sekali. Ini dari Jadi Kupang, memang, dari Kupang. Dari terima Kupang, kasih dari Kupang. Ya, Bapak Mere. Pak Pere. Jadi memang perdebatan mengenai kealahan telah berlangsung sangat lama. Di awal-awal pergerakan gereja Kristen, di gereja-gereja mula-mula, pertanyaannya adalah apakah Yesus itu Allah atau tidak? Apakah ia manusia atau tidak? Lalu kemudian setelah itu selesai, disolve berbagai macam sinode atau komite gereja, maka kemudian di akhir-akhir pertengahan dan juga sekarang abad ini, bahwa pertanyaannya kepada Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bagian dari Trinitas? Nah, kalau kita melihat Trinitas, sebenarnya Trinitas tidak ada tertulis di Alkitab, tetapi konsepnya ada di sana. Dalam kitab Kejadian pasal pertama juga, konsep Roh Kudus sudah disebutkan. Dikatakan pada mula pertama Roh Kudus Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kemudian di dalam proses penciptaan manusia, Allah mengatakan, marilah kita menjadikan. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa marilah kita di sini adalah lebih dari satu, dan ada oknum kealahan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di sana. Lalu kemudian di dalam kitab Yohanes kita membaca juga, adalah lebih baik seperti ayat saya bacakan tadi, ayat pasal 16, bagi aku, bagi Yesus untuk pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu atau penghibur itu datang. Nah, artinya identitas Roh Kudus sangat jelas. Bahwa Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus dengan kata sebutan dia. Jadi kata dia tidak pernah kita pakai untuk kata benda. Kata dia tidak pernah kita pakai untuk makhluk hidup selain manusia. Kata dia adalah manusia. Jadi dia akan datang. Dia akan datang. Dan dia akan. Jadi semua kata-kata dia di sini menunjukkan. Nah, apa yang terjadi adalah, kenapa ini menjadi satu problematik? Oleh karena beberapa penerjemah Alkitab, khususnya New King James Version, menerjemahkan kata Roh Kudus dengan it dalam bahasa Inggris. Sehingga ada anggapan bahwa Roh Kudus itu adalah satu benda, ya, satu force atau zat, bukan sesuatu makhluk, bukan individu, tetapi Yesus. Nah, kalau kita meragukan perkataan Yesus, saya tidak tahu lagi. Kalau Yesus menganggap Roh Kudus adalah dia, ya, merefer kepada dia, maka kita juga sebagai pengikutnya seharusnya mempunyai konsep yang sama dengan Yesus. Nah, kemudian akhir-akhir ini kita melihat di Jakarta dan berbagai Indonesia, konsep mengenai Roh Kudus ini menjadi perbincangan yang panjang lebar. Kita tidak punya waktu banyak dan materi-materi sudah banyak dipaparkan oleh para pimpinan kita mengenai konsep ini. Jadi saya percaya nanti saudara yang di Kupang mungkin bisa membuka archive tentang Roh Kudus ini dari yang sudah dipaparkan baik UNI kita maupun oleh para pendeta-pendeta jemaat kita atau gereja kita atau organisasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Archive yang dimaksud Pendeta Monang, saudara bisa lihat juga di website GC kita. Banyak keterangan atau di jurnal-jurnal ya Pendeta Monang ya. Dan bila pertanyaan mengenai hal tersebut boleh sampaikan atau kirim email ke kolom komen ini. Materi mengenai Roh Kudus dan eksistensinya kita akan kirimkan secara japri kepada saudara. Dan sebelum closing statement, ada satu pertanyaan terakhir dan saya rasa ini penting. Dikatakan demikian. Bagaimanakah kita merasakan kalau Roh Kudus hadir bersama kita dalam bersaksi, sedangkan kebanyakan kita sekarang bersaksi atau mengabarkan Injil oleh karena hal tugas ataupun anjuran dari gereja di mana kita berada? Ada yang mau jawab? Wah, mungkin Direktur Sekolah Sahabat, silakan. Pendeta Kettler. Jadi sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ini dalam konteks bersaksi
erat hubungannya adalah menyampaikan kabar baik atau menginjil. Penginjilan bukanlah satu program. Perlu diingat itu. Penginjilan bukan satu kebaktian. Penginjilan bukan KKR. Tapi penginjilan adalah kehidupan Kristus yang sudah hidup. Jadi penginjilan itu memberitakan tentang Kristus. Kenapa tidak berkuasa? Itu pertanyaannya tadi. Di dalam pelajaran hari Rabu dan pelajaran hari Kamis yang sudah disampaikan hamba Tuhan, Sekretaris Daerah di Sumatera Utara, Pendeta Manurung, memang akan berkuasa kalau berubah dulu hidupnya orang yang bersaksi itu. Coba kalau kita mengkhotbahkan sesuatu kebenaran pada orang lain, tapi hidup kita tidak dituntun dalam kebenaran, ya itu tidak berkuasa itu. Makanya kegagalan penginjil adalah di saat mereka menyampaikan kabar baik, tapi hidup mereka tidak baik. Jadi, kepada penanya, kenapa kelihatan tidak berkuasa? Jangan buat penginjilan itu satu program, tapi kehidupan orang Kristen selalu hidup. Bukan hanya hari Sabat, bukan Rabu malam, bukan di dalam ruangan tertentu atau waktu yang tertentu. Tapi kehidupan Kristen yang hidup sesuai dengan kehidupan Kristus. Seperti dikatakan Rasul Paulus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam aku. Petrus berkuasa bahkan sampai membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, karena kuasa Roh Kudus yang proaktif, yang bekerja, yang sangat kreatif untuk menyanggupan dia melakukan itu. Bukan karena kuasa Petrus. Bukan karena kesanggupannya berteologi, bukan. Jadi itu sangat penting. Supaya kesaksian itu berkuasa dalam hidup. Hidup itu harus mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Kehidupan itu harus merasakan kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Sehingga bisa berkuasa untuk menyampaikan kabar baik yang dapat mengubahkan orang lain. Terima kasih. Baik, ada lagi? Mau tambahkan? Baik, kalau tidak ada, itu pertanyaan terakhir yang masuk kepada kita sepanjang malam ini. Dan kita akan masuk kepada closing statement. Singkat, jelas, padat, sehubungan dengan pelajaran pekan ini. Silakan dimulai oleh Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan bila mana kita melihat peran Roh Kudus itu, kita jangan pernah ragu. Karena Yesus tidak pernah ragu akan pekerjaan Roh Kudus. Dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengirimkan Roh Kudus itu kepada kamu. Dan bila mana ia datang, ia akan menyadarkan dan menobatkan dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepada Kristus. Itu statement dari saya. Baik, berikutnya Pendeta Agus Manurung, silakan. Kita tidak pernah seorang diri. Ingat, ketika kita melakukan dan ketika kita berada dimanapun dan melakukan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus ada di sana. Jadi, jangan meminta Roh Kudus hanya pada hari Sabat, tapi mintalah setiap hari. Karena Tuhan berfirman, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Kita memerlukan penolong setiap saat. Jadi kita tidak pernah sendiri kalau kita bekerja untuk Tuhan karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan kepada Pendeta tadi Pendeta Asnawi Utegalung. Silakan. Roh Kudus sudah dicurahkan sejak zaman Rasul-Rasul pada hari Pentakosta. Dan belum ditarik, diangkat ke surga. Dan kita menunggu Pentakosta yang kedua, hujan akhir yang terakhir. Jadi jangan andalkan dirimu, jangan andalkan intelektualmu, jangan andalkan pengetahuanmu. Andalkanlah Roh Kudus di dalam pelayananmu. Rasul-rasul tidak punya apa-apa, tidak punya fasilitas. Tapi apa yang kuberikan kepadamu, bangkitlah
demi nama Yesus. Bangkit. Ya, orang lumpuh bangkit, orang yang mati dibangkitkan. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus, maka bukalah hatimu supaya Roh Kudus masuk ke dalam kehidupanmu. Terima kasih. Oke, silakan Pendeta Keter. Berikutnya, closing statement. Closing statement dari saya, salah satu tugas dan fungsi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah, diutus setelah Yesus naik ke surga, adalah untuk mengajar, membimbing, pada intinya dan akhirnya adalah menginsafkan manusia. Menginsafkan manusia. Insaf dari apa? Menuntun kita belajar firman Tuhan untuk mengerti apa itu dosa, apa itu kesalahan. Kita diinsafkan dari perbuatan yang salah menjadi hidup yang benar. Kalau Roh Kudus sudah menginsafkan kita, maka hidup kita sesuai dengan firman Allah. Firman Allah adalah satu tolok ukur kehidupan yang benar. Karena firman itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, peran Roh Kudus dalam firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Dua itu harus bekerja sama-sama jika kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Jika kita ingin merasakan kuasa Allah itu bekerja dan kreatif di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Terakhir, Pendeta Freddy Manurung. Hanya ada satu kuasa yang mengubah hidup manusia, adalah Roh Kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan sebagai penutup, kita akan circle sebentar. Saya akan coba ajak saudara untuk kesimpulan saat ini yang saya tulis di sini. Roh Kudus bekerjasama dengan Bapa dan Anak dalam proses penebusan. Semua kesaksian kita dalam pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang. Saat kita bersaksi untuk Yesus, maka perlu kita ingat bahwa kita bekerjasama dengan Roh Kudus. Dan terakhir, minta tuntunan Roh Kudus setiap hari agar kehidupan kita pun merupakan kesaksian yang hidup untuk kemuliaan namanya. Terima kasih kepada Pendeta Keter Sagala, Pendeta Bonang Tambunan, Pendeta Agus Manurung, Pendeta Asnawi Huta Galung, dan Pendeta Freddy Manurung untuk waktu yang telah diberikan. Boleh sharing atau membagikan pengalaman, membagikan pemaparan dalam pencerahan kepada guru-guru sekolah sahabat dan juga seluruh anggota jemaat. Ingat, hari Jumat depan kita akan hadir tepat jam 7. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara semua yang saat ini melihat acara ini, boleh saudara-saudara menyiapkan pertanyaan sementara saudara belajar dalam pekan depan. Kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, maka para panelis atau narasumber akan bisa memberikan jawabannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat malam sahabat-sahabat, dan untuk menutup acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Kita minta kesediaan dari Pendeta Freddy Manurung yang saat ini melayani sebagai sekretaris eksekutif di daerah Sumatera kawasan Utara. Silakan, Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga di tempat yang maha mulia, kami puji dan sembah Engkau oleh karena kasih, berkat, dan pimpinan-Mu menjadi bahagian kami. Engkau berikan waktu kepada kami gunakan waktu itu untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang menyampaikan pelajaran diubahkan oleh Roh Tuhan. Dan bagi yang mendengarkan, maka Roh Tuhan juga yang akan mengubahkannya. Kami boleh bergandengan tangan sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah urapan Roh Kudus terus menjadi bahagian kami dan bersama-sama dengan kami, sehingga setiap langkah kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, maka hidup kami, perkataan kami akan berkuasa untuk mengubah orang datang kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami di akhir zaman ini, supaya memiliki kuasa yang dahsyat untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya, mereka boleh datang kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka boleh setia kepadamu, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan-Mu bagi kami. Pimpinlah kami pada malam hari ini. Di saat kami nanti beristirahat, Engkaulah yang akan menyertai kami, sehingga kami akan tetap dipenuhi dengan sukacita dari surga. Ampuni kami dari salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik, para pemirsa semua, terima kasih. Jangan lupa kita bertemu Jumat depan dalam waktu yang sama, dan kami mengharapkan pertanyaan ataupun saran dari saudara-saudara semua. Sebagai ucapan selamat sahabat, kami akan serentak melambaikan tangan dan mengucapkan selamat sahabat. 1, 2, 3. Selamat sahabat. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat malam. Selamat malam.